Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Saya dari kelas Tadris Biologi 2 dengan NIM T20198047. Di sini saya dan teman-teman ingin menjelaskan tentang morfologi biji. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata-kata biji. Hampir setiap buah memiliki biji. Apa sih pengertian biji itu? Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga akan terjadi setelah penyerbukan atau persarian yang diikuti oleh pembuahan. Biji adalah bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Selanjutnya yaitu macam-macam biji. Macam-macam biji di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama biji terbuka, yang kedua biji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka atau biasa disebut dengan Gymnospermae merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh bakal buah. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki organ tanaman berupa akar, batang, daun, pembuluh, dan strobilus. Tumbuhan berbiji terbuka mempunyai sistem perakaran tunggang dengan jenis batang bercabang-cabang dengan ukuran daun yang sempit, tebal, dan kaku. Bakal bijinya terbuka dan terletak di bagian permukaan bakal buahnya. Bakal tersebut tumbuh di luar mengasporofil. Mengasporofil merupakan sisik pendukung bakal biji yang terkumpul dalam bentuk strobilus berkayu. Ciri lainnya adalah tanaman berbiji terbuka tidak memiliki mahkota bunga dan bunga sejati. Yang kedua yaitu biji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae memiliki suatu ciri, yaitu yang mana semua tumbuhan yang termasuk tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Tumbuhan yang tergabung dalam tumbuhan berbiji tertutup ini sangat beragam, bisa berupa tumbuhan pemanjat hingga tumbuhan yang menjulang tinggi. Tumbuhan berbiji tertutup ini dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan berbiji tertutup dikotil dan monokotil. Tumbuhan berbiji tertutup yang termasuk ke dalam kelompok monokotil ini biasanya memiliki biji tunggal dan juga biasanya bukan merupakan tumbuhan yang memiliki kayu. Karena tumbuhan bertipe monokotil biasanya tidak memiliki kambium. Batang tumbuhan monokotil cukup kecil dan tidak bercabang dengan tipe tulang daun sejajar. Jumlah mahkota bunga tumbuhannya biasanya kelipatan 3 dan memiliki sistem perakaran serabut. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup dengan tumbuhan dikotil biasanya memiliki bentuk fisik berupa pohon ataupun semak dan perdu. Tumbuhan tipe ini memiliki batang dan kayu yang keras dan juga bercabang serta berkambium. Sistem perakaran tunggang dan jumlah mahkota bunga tumbuhannya biasanya kelipatan 2 atau 5. Selanjutnya yaitu contoh biji terbuka, tertutup, dan tertutup bertipe dikotil. Teman-teman bisa lihat di slide itu sudah ada contohnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman saya yaitu Syukron Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukron Makmun, NIM T20198043. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi biji. Apa aja sih fungsi biji itu? Yang pertama, fungsi biji merupakan jaringan penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan, di mana biji dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan, yang mana pada umumnya pada hasil fotosintesis tumbuhan akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Cadangan makanan tersebut kemudian digunakan untuk bertahan hidup pada tumbuhan. Cadangan makanan pada tumbuhan akan digunakan terutama pada saat bahan makanan yang ada di tanah mulai menipis. Hal ini terjadi pada saat musim kemarau atau pada saat malam hari. Yang kedua, biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Biji memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan
karena dapat menghasilkan tanaman baru. Biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan disebut sebagai benih. Perkembangbiakan melalui biji dapat menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan seragam dan lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, biji berfungsi sebagai pembentuk tumbuhan baru, di mana biji sebagai pembentuk tumbuhan baru dapat diperoleh melalui kegiatan penyamaian. Setelah disemai, biji membentuk akar, tunas, dan lembaga. Setelah mengalami pertumbuhan, akar akan bercabang dan memanjang. Tunas akan membentuk batang dari daun, sedangkan lembaga akan menyusut setelah akar mampu menyerap makanan sendiri dan akhirnya lepas dari batangnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian biji. Yang pertama yaitu kulit biji atau testa. Kulit biji terletak paling luar. Testa berasal dari integumen ovule yang mengalami modifikasi selama pembentukan biji berlangsung. Seluruh bagian dapat berperan dalam pembentukan kulit biji, tetapi pada kebanyakan biji, sebagian besar dari jaringan integumen itu dihancurkan dan diserap oleh jaringan berkembang lain pada biji itu. Pada beberapa kulit biji ditemukan suatu lapisan sel yang memanjang secara radial, menyerupai palisade tanpa ruang interseluler yang dinamakan sel Malpighi. Lapisan itu terdiri atas selulosa, lignin, dan juga kitin. Lapisan testa terdiri dari sarkotesta atau lapisan terluar. Ciri-ciri dalam sarkotesta dalam lapisan terluar biji diantaranya yaitu sklerosta, lapisan bagian tengah tebal dan keras. Selanjutnya ada endotesta yaitu lapisan terdalam, selaput tipis dan berdaging. Yang kedua ada cadangan makanan. Cadangan makanan berada di dalam biji baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Cadangan makanan berfungsi sebagai jaringan penyimpanan. Cadangan makanan memperkuat daya serap biji akan hara yang diperlukan tumbuhan dalam perkembangannya. Cadangan makanan biasanya memiliki warna putih, agak kelabu, berdinding tipis, mengandung butir aleuron dan tetes minyak serta bahan cadangan tersimpan. Perkembangan cadangan makanan umumnya dimulai sebelum perkembangan embrio. Cadangan makanan berkembang dari pembelahan mitosis inti endosperma yang dihasilkan dari peleburan salah satu gamet jantan dengan dua inti kutub atau dengan inti sekunder. Cadangan makanan yang mengandung banyak zat makanan disediakan bagi embrio yang sedang berkembang. Cadangan makanan yang memupuk zat-zat makanan pada sebagian besar tumbuhan monokotil akan digunakan oleh biji setelah perkecambahan yang biasa disebut dengan endosperma. Cadangan makanan pada tumbuhan dikotil diangkut ke keping biji sebelum perkembangan bijinya selesai, sehingga biji dewasa tidak mengandung endosperma. Cadangan makanan pada tumbuhan mempunyai dua tipe dinding sel, yaitu dinding tipis, cadangan makanannya disimpan di dalam selnya. Yang kedua, dinding tebal, cadangan makanannya disimpan di dalam dindingnya. Selanjutnya ada embrio. Embrio merupakan individu baru hasil dari bersatunya gamet jantan dan betina pada suatu proses tumbuhan. Embrio adalah individu yang mempunyai kloroplas dan berwarna hijau. Embrio dikelilingi oleh cadangan makanan yang berupa kotiledon dan endosperma. Calon tumbuhan baru yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru terdiri dari radikula yang akan berkembang menjadi akar serabut pada monokotil dan akar tunggang pada dikotil, kemudian kotiledon atau daun lembaga dan batang lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Eka Yanti dengan NIM T 2019-8062. Di sini saya akan menjelaskan struktur biji. Struktur biji itu ada 4 bagian. Yang pertama kulit biji, batang lembaga, radikula, dan kotiledon. Kulit biji yaitu lapisan biji paling luar yang melapisi seluruh bagian biji. Bagian-bagian biji yang pertama adalah kulit biji.
Kulit biji ini berasal dari selaput bakal biji yang umumnya disebut lapisan kulit luar atau yang disebut testa. Lapisan kulit luar berfungsi sebagai pelindung utama dari bagian dalam biji. Lapisan memiliki bentuk yang beragam mulai dari tipis, kaku seperti kulit, dan juga keras seperti kayu atau batu, dan lapisan kulit dalam. Lapisan ini dikenal dengan istilah kulit ari. Yang kedua yaitu batang lembaga. Batang lembaga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ruas batang lembaga yang terletak di atas daun lembaga atau disebut internodium epikotilum, dan ruas batang lembaga yang terletak di bawah daun lembaga atau yang disebut internodium hipokotilum. Yang ketiga yaitu radikula. Akar lembaga adalah sebutan bagi calon akar yang berasal dari biji. Pada tumbuhan dikotil, perakaran terus tumbuh hingga membentuk akar tunggang. Yang keempat yaitu kotiledon. Daun pertama yang tumbuh pada saat perkecambahan setelah keluarnya akar lembaga disebut daun lembaga. Fungsi dari daun lembaga yaitu untuk tempat menimbun makanan, selain itu sebagai alat untuk melakukan fotosintesis dan sebagai alat penghisap makanan dari putik lembaga untuk lembaga.